Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan Surat.id dengan headline Mayat pria tanpa identitas yang ditemukan di Sungai Masuji dimakamkan, keluarga tolak visum. Jenazah pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Sungai Masuji, wilayah perbatasan antara Kabupaten Masuji, Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan akhirnya dimakamkan. Kapolsek Tanjung Raya, AKP Bambang, saat dikonfirmasi pada Selasa 19 Agustus 2025, membenarkan bahwa jenazah telah dimakamkan. Ia menjelaskan, proses pemakaman dilakukan setelah pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum terhadap korban. Informasi yang kami terima dari jajaran Polsek Sungai Menang, korban telah dimakamkan karena pihak keluarga tidak mengizinkan proses visum, ujar AKP Bambang. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penemuan jenazah tersebut sebenarnya terjadi di wilayah Sungai Menang Oki, Sumatera Selatan, yang memang berbatasan langsung dengan Masuji, Lampung. Oleh karena itu, pihak Polsek Tanjung Raya hanya melakukan pendampingan dalam penanganan kasus tersebut. Penemuan mayat pria tersebut sebelumnya sempat menggegerkan warga di sekitar perairan Desa Sungai Menang Oki dan Desa Tanjung Harapan Masuji saat ditemukan kondisi tubuh korban telah mengambang. Camat Tanjung Raya Man Hakim membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Ada penemuan mayat di wilayah perairan antara Desa Sungai Menang dan Tanjung Harapan, ungkapnya. Mayat tersebut pertama kali dilihat oleh seorang warga Sungai Menang pada pagi hari sekitar pukul 6.30 hingga 7 waktu Indonesia bagian Barat ketika tengah mengantar anaknya ke sekolah di Desa Tanjung Harapan. Menurut laporan sementara, korban diduga merupakan pria asal suku Nias yang tinggal dan berkebun di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung dan Surat.id dengan headline terkait pembunuhan kakak beradik di Pesbar, Polda Lampung temukan alat bukti baru. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pembunuhan yang terjadi kepada dua kakak beradik yang ada di Pasisir Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan, hal ini agar bisa menemukan pelaku pembunuhan terhadap dua kakak beradik tersebut. Kami terus melakukan penyelidikan dengan melakukan penanganan secara pendekatan forensik multidisipliner, ujarnya, Selasa 19 Agustus 2025. Kami sedang meramukan beberapa langkah penting. Jika sudah sampai pada titik simpul, hasil penyidikan akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan media, tambahnya. Terkait identifikasi pelaku, hingga kini polisi belum mengarah kepada tersangka tertentu. Kami masih menunggu hasil akhir dari puslapor dan tim ahli. Setelah semuanya terkumpul baru kami simpulkan, ucapnya. Menariknya, 2 minggu lalu penyidik menemukan barang bukti baru berupa anting yang diduga milik korban. Anting tersebut ditemukan di sebuah gubuk berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian perkara. Penemuan dilakukan bersama ketua lingkungan dan barang bukti tersebut telah kami kirim ke Puslapor Mabes Polri untuk dianalisis lebih lanjut, pungkasnya. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat dan media untuk bersabar hingga seluruh proses penyidikan rampung dan hasil akhir dapat dipublikasikan secara resmi. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung dan Surat.id dengan headline kasus KDRT Bribka RF, Polda Lampung janji tindak tegas tanpa pandang bulu. Polda Lampung akan bersikap profesional terkait penanganan perkara Bribka RF, salah satu anggota Polairut yang dilaporkan oleh istrinya mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Bribka RF dilaporkan istrinya Selva Yesika ke Propam Polda Lampung beberapa waktu lalu mengenai adanya dugaan KDRT oleh suaminya tersebut. Bribka RF telah dijatuhi sanksi etik oleh pihak Propam Polda Lampung berupa pemberhentian tidak dengan hormat pada 11 Agustus 2025. Namun, Bribka RF mengajukan banding mengenai adanya putusan dari sidang kode etik yang menjatuhkan dirinya untuk di PTDH. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menjelaskan bahwa pihaknya akan bersikap profesional dalam menangani perkara tersebut. Semua yang berkaitan dengan anggota Polri akan didalami Propam Polda Lampung dan tentunya pasti akan ditindaklanjuti, ujarnya, Selasa 19 Agustus 2025. Dikatakan oleh Kabid Humas bahwa penyampaian dari Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika bahwa tidak akan ada parasit dalam institusi Polri. sehingga akan ada selalu penindakan bagi anggota yang melanggar, jelasnya.
Diketahui, seorang perempuan yang merupakan istri dari anggota Polairut Polda Lampung melakukan aksi protes keras di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung. Aksi tersebut dilakukan saat berlangsungnya sidang etik terhadap suaminya yang diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban bernama Selva Yesika meluapkan kekecewaannya terhadap proses penanganan laporan yang ia ajukan sejak tahun 2023. Ia menilai penyelidikan oleh Direksi Umum dan Bidang Propam Polda Lampung lambat dan tidak memberikan kepastian hukum. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.